Bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari, kau Pentakosta, diatai namamu, api roh suci, bakar hatiku. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu para kekasih-kekasih Kristus. Puji Tuhan, kita telah sampai kepada akhir bulan Agustus. Maksudnya minggu terakhir di bulan Agustus ini, kita bersyukur Tuhan memelihara kita. Dan Tuhan sangat baik sehingga kita bisa bersama-sama beribadah. Walaupun pada minggu pagi ini kita masih beribadah secara online. Dan puji Tuhan bahwa PPKM telah dilonggarkan sehingga sebenarnya kita bisa pada minggu ini untuk kita beribadah secara onsite. Walaupun ada harus dibatasi juga dengan kehadiran maksimal 50% dan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kita akan memulainya itu pada minggu yang akan datang. Tetapi hari ini kita akan bersama kembali beribadah dan sekalipun lewat online, percayalah. Berkat Tuhan, lawatan Tuhan, kasih kuasa Tuhan tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Dan Ia ada dan sedang memberkati kita. Percayalah, buka hati saudara, puji dan sembah Dia dan alamilah lawatannya minggu pagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah menolong kami dalam hari-hari yang telah kami lalui, sehingga di minggu pagi ini kami bisa bersama-sama berkumpul dalam hadirat-Mu, walaupun secara online, tetapi kami ada di dalam hadirat-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Janji-Mu Engkau ada di tengah kami, saat kami memuji-muji dan menyembah-Mu, Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Demikianlah Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Dan siapapun itu Tuhan, yang mengikuti ibadah ini secara langsung ataupun mengikuti siaran tunda di YouTube, Tuhan Engkau memberkati pula. Lawatlah kami Tuhan, sebab Engkau adalah Tuhan Allah yang hidup. Demikian kami siap memuji dan menyembah bagi-Mu kemuliaan selamanya. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Seminggu telah berlalu, pemeliharaannya sangat sempurna di dalam setiap hidup kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk boleh memuji dan memuliakan namanya. Haleluya. Semusim berlalu,
Bapa, takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Haleluya. Allah kami sembah. Haleluya. Kami bersyukur Engkau Tuhan. Engkau baik Yesus, tiada yang seperti-Mu. Tuhan Yesus, cuma Engkau untuk keselamatan, untuk perlindungan. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Tiada Allah lain seperti-Mu Tuhan. Hanya Engkau saja Yesus. Hanya Engkau saja Bapa. Kami mengangkat tangan kami, kami membuka hati kami Tuhan. Kami mempersilakan Engkau ambil alih pemikiran kami, Engkau ambil alih hati kami, Engkau ambil alih stage kami Bapa. Saat ini juga dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, tempat-tempat kami dapat beribadah, pada saat ini bersama dengan kami maupun melalui siaran-siaran berlangsung selanjutnya. Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami, Engkau hadir dalam masa depan kami. Ya Yesus, kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Ya haleluya Bapa. Segala pujian, segala hormat, penyembahan kami, lagu-lagu pujian yang kami naikkan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Oh Yesus, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Biarlah Yesus, biarlah Bapa, kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah segala pujian, segala sembah yang kami haturkan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hadapan kemegahannya, mari kita menyembah, mari kita memuji, memuliakan namanya. Tuhan Yesus itu baik, Engkau sangat baik di dalam hidup kita. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku
my lost and strong, says the Lord. When a war gets tough, feel a broken heart. When my loved one fails, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow.
Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat-jemaat dan setiap saudara yang menyaksikan ibadah ini, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Saya percaya pujian dan penyembahan, lawat syair-syair yang ada di dalam pujian, itu telah memberkati kita. Itu merupakan curahan isi hati kita kepada Tuhan. Dan kita percaya, Ia ada di tengah kita, dan Ia mendengar segala sesuatu yang lewat hati dan roh kita ini memuji menyembah Dia. Dan saudara-saudara, sekarang saatnya Tuhan hendak berbicara kepada saudara melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebab itu buka terus hati saudara, fokus dan rindukan, Tuhan berkati saya lewat kebenaran firman. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya Tuhan, biarlah Engkau menyatakan kehendak-Mu kepada setiap pribadi lepas pribadi umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Dan biarlah Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu menjadi jawaban bagi setiap persoalan umat-Mu. Dan yang menjadi kuasa yang memulihkan, membaharui, menguatkan, menyembuhkan. Dan mujizat terjadilah saat firman Tuhan diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada minggu pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan adalah merupakan rangkaian terakhir dari seri khotbah sepanjang bulan Agustus yang berbicara tentang kuasa darah Yesus. Dan pada minggu pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan berbicara tentang darah Yesus yang menghakimi. Bicara tentang apakah itu? Mari kita akan perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan. Keberangkatan kebenaran firman Tuhan akan terambil dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Lalu dalam Ibrani 12 ayat 24 juga merupakan ayat yang kegenapan dari apa yang tercatat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 10 tadi. Ibrani 12 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan kepada Yesus, pengentara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara yang dikasihi, Kejadian 4 ayat 10 adalah catatan di mana darah Habel yang tertumpah karena Kain membunuh Habel, itu dicatat bahwa darah itu berteriak kepada Allah. Inilah sebuah gaya bahasa. Ayat ini dimaksudkan bahwa darah itu tertumpah di tanah berteriak. Bukan berarti darah yang tertumpah di tanah itu hidup, tetapi itu merupakan satu gambaran, merupakan gaya bahasa yang menyatakan bahwa Tuhan tidak setuju dengan adanya pembunuhan. Dan Tuhan yang maha adil itu, maka akan berbuat adil kepada orang yang hidup benar, hidup yang seturut berkomitmen kepada kebenaran. Karena Habel berbuat benar dan Kain melakukan kesalahan, maka Allah yang adil itu melakukan suatu penghukuman kepada Kain. Seperti darah itu menuntut balas kepada Tuhan. Sepertinya darah Habel itu meminta keadilan kepada Tuhan. Dan sesungguhnya di dalam perjanjian baru, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 24 yang tadi saya sudah katakan, dicatat di sana bahwa darah perjanjian baru, yaitu menunjuk kepada darah Kristus, itu berbicara lebih kuat daripada darah Habel.
Sebenarnya terjemahan yang lebih pas bukan darah perjanjian baru, yaitu darah Yesus itu lebih kuat dari darah Habel, tetapi lebih mengena kepada bahwa darah Kristus itu lebih baik daripada darah Habel yang tertumpah. Darah Habel menuntut balas, meminta keadilan kepada Tuhan, agar Kain itu mendapat penghukuman karena telah berdosa dengan menumpahkan darah Habel sehingga Habel mati. Tidak demikian dengan darah Kristus. Darah Kristus itu yang ditumpahkan memang berkuasa. Tetapi darah itu bukan untuk menuntut pembalasan, tetapi darah itu yang memberikan pengampunan. Darah itu yang memberikan kebebasan. Darah itu darah yang menyelamatkan. Darah itu darah yang membawa kebaikan bagi umat manusia yang percaya. Kalau darah Habel itu mendatangkan penghukuman bagi Kain, maka tidak demikian darah Kristus dalam perjanjian baru. Dan pada pagi hari ini, kita mau lihat bersama-sama satu kebenaran tentang darah Kristus yang telah ditumpahkan, yang kemudian darah itu berkuasa, ya berteriak. Kalau mau dikatakan seperti Habel, darah Habel berteriak, artinya darah itu bereaksi, darah itu hidup, ya hendak melakukan sesuatu, yaitu darah Kristus. Apa sajakah itu? Kita mau bersama-sama mendalaminya dengan melihat darah Kristus itu telah tertumpah di mana saja. Atau dapat dikatakan kita akan melihat 7 titik darah Kristus tertumpah. Dan apa hubungannya dengan kita, orang-orang yang percaya kepada pengorbanan Kristus. Apakah darah Kristus itu juga melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, dalam bentuk apa saja? Yang pertama, darah Kristus ditumpahkan itu di Taman Getsemani. Jika saudara ingat bahwa di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa, dan dicatat oleh Lukas dalam Lukas 22 ayat 44, Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Taman Getsemani, Yesus bergumul tentang apa yang akan ia hadapi sebentar. Ya, sebentar lagi setelah ini dia akan ditangkap, dia akan mengalami penganiayaan, dia akan puncaknya disalibkan. Yesus tahu itu. Dan dalam keadaan kemanusiaannya, ia mengalami ketakutan yang amat sangat. Sehingga ia berdoa. Dan dalam keadaan ketakutan yang amat sangat, ia sungguh-sungguh berdoa. Dan peluhnya itu, keringatnya itu, menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan. Lukas adalah seorang tabib, seorang dokter kalau di zaman modern ini. Bahwa orang bisa, peluhnya itu kemudian keluar lewat pori-pori darahnya, pori-porinya, kulit ini, lalu keluar bercampur dengan keringat, menjadi tetesan darah. Orang dalam keadaan stres, pergumulan yang amat sangat, ketakutan yang sedemikian, menjadi begitu keringatan, lalu dalam ketakutan begitu, bisa pembuluh darah di kulitnya itu pecah, lalu lewat pori-pori keluarlah darah. Saudara-saudara, peluh menggambarkan tentang
pergumulan kita, keletihan kita, ya, tentang hal-hal yang dirasakan oleh pikiran yang mengalir berdampak kepada tubuh ini, ya, menjadi begitu lelah, menjadi begitu tegang, ya, begitu takut. Ya. Jikalau kita sedang dalam keadaan takut, stres, dan tidak tahu apa lagi yang akan mau dikerjakan, dan dibayang-bayangi dengan hal-hal yang sangat mengerikan yang akan terjadi di kemudian. Ingat, Tuhan Yesus telah menanggungnya untuk kita. Darahnya yang tertumpah di Taman Getsemani menjadi jaminan kemenangan bagi kita yang sedang menghadapi berbagai pergumulan, dan pergumulan seberat apapun, dan ketakutan, kecemasan apapun yang bisa saja terjadi di depan kita. Yesus telah menanggungnya untuk kita. Jikalau kita percaya kepada korban Kristus, maka darahnya di Taman Getsemani akan juga berkuasa menguatkan kita. Sebab itu, jangan jauhi ruang doa saudara. Sebab itu, jangan tinggalkan ruang doa saudara. Jika setiap hari dan memang sepanjang hidup ini kita menghadapi berbagai tantangan kehidupan, itu berarti kita tidak boleh melupakan ruang doa kita. Justru di dalam doalah kemenangan atas segala pergumulan kita, itu kita sudah peroleh. Baik, yang kedua, titik darah Yesus atau tempat di mana darah Yesus tertumpah adalah saat Tuhan Yesus disesah oleh tentara Romawi, yaitu yang disebut bilur-bilur Yesus. Pencurahan darah Yesus yang kedua adalah ketika Tuhan Yesus dihajar oleh tentara Roma sehingga tubuhnya berdarah-darah dan berbilur-bilur luka. Kita tahu bahwa dalam film The Passion of the Christ, yang nyata jelas di sana bagaimana Yesus disesah oleh tentara Romawi, bahwa cambuknya itu, dan tercatat juga dalam kitab Injil, dicambuk, dan tradisi mengatakan cambuk untuk para penjahat yang akan disalibkan, ya. Khususnya ini dalam hal ini adalah Tuhan Yesus, ya. Cambuknya itu dikaitkan dengan besi, ya, tajam, ya, kait-kait besi, ya, seperti mata pancing begitu, ya. Dan itu di ujung cambuk. Jadi kalau itu terhujam ke tubuh, itu akan masuk ke dalam kulit dan ditarik, dan itu akan robek. Bekas luka inilah, cacat terobek, itu bilur-bilur Yesus. Pasti perih tatkala kena cambuk itu, baik yang luka maupun yang terbentur dengan cambukan, itu bilur-bilur. Ya. Itu pasti perih dan sakit. Itu titik kedua darah Yesus tercurah. Dan syukurlah firman Tuhan mencatat di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 juga dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, percayalah bahwa darah Kristus berkuasa. Ia berteriak lebih baik, ya, daripada darah Habel.
Adalah Habel menuntut keadilan seperti pembalasan. Tetapi darah Kristus, darah yang menyembuhkan, oleh bilir-bilirnya kita disembuhkan. Saudara sedang sakit apa? Darah Kristus, bilir-bilir Kristus tersedia untuk kesembuhan kita. Termasuk sakit oleh karena COVID-19 ini. Mari berlindung kepada kuasa bilir-bilir Yesus. Dan percayalah, kita disembuhkan oleh bilir-bilir Yesus. Haleluya. Berikutnya, yang ketiga adalah memar-memar di tubuh Yesus. Yesaya 53 ayat 4-5 berkata, dia diremukkan, memar. Terjemahan dari bahasa aslinya memar-memar, tubuhnya itu dipukul jadi memar-memar karena kejahatan kita. Ini berbeda dengan bilur. Kalau memar itu adalah bekas-bekas pukulan. Kalau bilur itu adalah luka yang terbuka dan darah yang keluar, bilur-bilur Yesus. Kalau memar itu darah yang tidak keluar dari kulit tubuh ini, karena adanya benturan-benturan keras. Ketika Yesus dari Taman Getsemani diadili di Imam Kayafas, dibawa ke Pilatus, dibawa ke Herodes, balik lagi ke Pilatus. Sepanjang jalan orang-orang banyak itu menghina dia, memaki-maki dia. Lalu juga tidak sedikit yang memukuli dia juga. Dan bekas-bekas pukulan itulah memar-memar. Dan saudara, kita tahu bahwa semua ditanggungnya bagi kita. Dan dampaknya apakah bagi kita? Untuk apa itu memar-memar? Memar itu adalah darah yang tidak keluar, tersembunyi di dalam. Bilur itu luka terbuka yang keluar. Saudara, segala kejahatan kita yang tersembunyi, yang orang lain mungkin tidak tahu, kebiasaan buruk, dendam, benci, segala sakit hati, luka-luka batin, dan segala yang terpendam di dalam kita yang bersifat dosa. Darah Yesus hendak menyembuhkan. Darah Yesus hendak menghancurkan segala perkara yang tersembunyi, yang jahat, yang ada di dalam diri kita. Jika kita percaya kepada pengorbanan Kristus, dan kita bertobat sungguh-sungguh, maka darah Kristus sanggup melenyapkan segala luka-luka batin kita, kepahitan, sakit hati, dendam, benci. Izinkan darah Kristus memulihkan saudara dari segala yang terpendam. Sebab darah Yesus memar-memar itu tersedia bagi kita, agar kita dibebaskan dari segala yang jahat yang tersembunyi di dalam kita. Percayalah, Ia sedang bekerja dalam kita. Yang keempat, darah yang keluar dari kepala Yesus. Luka karena mahkota duri. Matius pasal 27 ayat 29 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu
jatuh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Saudara, sudah jelas ya, mahkota duri itu diambil dari batang pohon yang berduri ya. Ada sebuah pohon yang berduri itu ya, batang-batangnya ya, yang itu dibuat melingkar ya. Lalu tanpa mengukur kepala Yesus ya, dibuat aja melingkar. Pasti tidak pas ya. Dan itu dimasukkan di kepala Yesus. Pasti luka dan darah keluar. Dan jahatnya tentara Romawi. Mereka mengolok Yesus, pakaikan jubah, lalu ambil buluh itu, babu itu, lalu dipukul ke kepala Yesus. Jelas penderitaan yang tidak mudah. Saudara, darah Yesus dari kepala Yesus yang bermahkota duri itu juga berseru. Bukan untuk membalas, tapi untuk memberikan pengampunan, jalan keluar bagi kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Ada dua hal yang dihasilkan oleh penderitaan Yesus melalui kepalanya. Itu berarti darah Yesus menembus pola pikir, mindset kita. Tuhan ingin ubahkan pola pikir kita. Bukankah firman Tuhan mengatakan, hendaklah kita mengenakan pikiran Kristus. Saat kita percaya Kristus, Tuhan hendak membaharui pikiran kita. Bukankah Filipi pasal 4 ayat 8 juga berkata, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang kudus, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu hanya mungkin jikalau darah Kristus mengalir, memurnikan, membersihkan pikiran kita. Lalu semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji akan memenuhi pikiran kita. Cara berpikir kita akan dibaharui. Haleluya. 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 Menembus kepada pikiran kita yang penuh dengan hal-hal yang menyusahkan juga. Saudara-saudara, lewat pikiran ini yang berdosa dan salah menghasilkan penderitaan dan kesengsaraan dalam hidup kita. Saat pikiran ini dibaharui, maka kita bisa melakukan hal yang benar, yang baik, yang kemudian mendatangkan kebaikan bagi kita. Kutuk-kutuk yang membatasi berkat-berkat Tuhan mengalir dalam diri kita, yang dimulai dari cara berpikir, itu dihancurkan. Haleluya. Kebodohan yang menyebabkan kemiskinan, kebodohan yang membuat kesengsaraan, itu dilenyapkan. Oleh darah Kristus, kita beroleh hikmat Allah. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kita mengerti apa yang selanjutnya kita kerjakan. Kita bisa peka akan jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan. Yang kelima, luka tangan yang terpaku. Ini adalah pencurahan darah Kristus yang kelima, di mana darah Kristus keluar lewat tangannya, di mana tangannya dipaku.
Tangan Tuhan yang mengucurkan darah itu memberikan jaminan bagi kita yang percaya, agar apa yang dibuat oleh tangan kita selanjutnya adalah benar dan mendatangkan keberhasilan bagi hidup kita. Tuhan akan memberkati tangan kita. Itu dijamin oleh darahnya yang telah tercurah melalui tangannya. Sehingga kita yang percaya beroleh kasih karunia. Dan lewat tangan kita yang dikuduskan oleh darah Kristus itu, kita berbuat yang baik dan benar, mendatangkan keberhasilan, keberuntungan, dan menjadi saluran berkat bagi lain orang juga. Tangan ini berbuat hal-hal yang baik selanjutnya. Dan lewat tangan ini, Tuhan hendak memberkati banyak orang juga. Ketika kita berdoa untuk orang sakit sembuh, kita kemudian lewat tangan ini menyalurkan berkat-berkat, pertolongan-pertolongan bagi orang lain yang membutuhkan. Haleluya. Saudara, Tuhan hendak menguduskan tangan kita, agar tidak lagi tangan itu dipakai untuk melakukan hal-hal yang jahat. Janganlah kiranya tangan yang sama yang kita pakai untuk bertepuk, memuji, menyembah Tuhan dan melipat tangan untuk berdoa, kita pakai juga untuk melakukan hal-hal yang jahat lainnya. Menyakiti orang lain lewat tangan ini, mencuri dan melakukan segala kejahatan lewat tangan ini. Jikalau kita sungguh sudah percaya kepada korban Kristus dan darah Kristus mengalir dalam hidup kita, maka tangan kita dikuduskan. Dan tidak layak lagi tangan ini melakukan perbuatan-perbuatan jahat lain. Hanya untuk melakukan hal-hal yang baik, yang seturut dengan kehendak Bapa di surga. Amin. Yang keenam, luka di kaki yang dipakai. Darah Kristus pun tercurah lewat kaki yang dipakai. Buat kita yang percaya, darah yang keluar lewat kaki Yesus itu, darah itu juga akan berlaku yang baik, berdampak baik bagi langkah-langkah kaki kita. Haleluya. Tuhan akan menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Kita akan dilindungi kemana kita melangkah oleh kuasa darah Kristus. Dan dengan kaki ini yang diberkati oleh darah Kristus, kemana kaki ini menampakkan kakinya, maka ada berkat yang menyertai di sana. Tempat yang najis akan menjadi kudus. Di daerah mana kita pergi dan kemanapun kita berada, dikuduskan. Atmosfer di tempat itu kemudian menjadi berubah karena kehadiran anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Kristus, di mana kakinya melangkah, ada kuasa Tuhan bekerja di sana. Tuhan ingin pakai kita menjadi berkat di mana saja, kepada siapa saja. Kaki ini yang telah dikuduskan oleh darah Kristus tidak lagi dipakai untuk pergi ke tempat-tempat yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang akan membawa kepada kehancuran, kenajisan dan kecemaran. Seandainya kaki pun ini melangkah ke tempat-tempat yang demikian itu, maka kaki ini pun melangkah karena Tuhan yang menuntut, Tuhan yang memerintahkan. Dan kalau Tuhan yang memerintahkan, pasti ada kuasa yang menyertai. Dan kalau ada kuasa yang menyertai di sana, pasti ada mujizat keselamatan terjadi di sana. Sebab itu,
awali hari kita dengan menyerahkan kehidupan kita agar Tuhan memimpin langkah-langkah kita dan kita tidak salah melangkah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, darah yang keluar dari kaki Yesus itu membuat kita memiliki otoritas dalam perjalanan hidup kita dan memampukan kita berjalan dalam jalan-jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 9 catat di sana. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Artinya, tatkala kita percaya kepada kuasa darah Kristus yang tertumpah melalui kaki Yesus yang terpaku, maka otoritas ilahi mengalir juga dalam hidup kita. Dan langkah-langkah kita penuh kuasa untuk menghadirkan kerajaan Allah dimanapun Tuhan memimpin kita. Puji Tuhan. Yang ketujuh, lambung yang tertikam. Di dalam Yohanes 19 ayat 34 tercatat di sana. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Yesus sudah menyerahkan nyawanya. Tetapi para prajurit itu karena hari makin gelap ingin memastikan Yesus sudah mati atau belum. Dia mengambil tombak lalu ditusuknya lambung Yesus, lalu keluarlah darah. Itu untuk memastikan Yesus sudah mati di sana. Saudara-saudara yang dikasihi, darah yang keluar dari Yesus yang bercampur air itu, para ahli medis memperkirakan bahwa ketika tombak prajurit menusuk lambung Yesus, itu diprediksi bahwa tusukan itu mengenai lever atau hati. Sebab dengan mata tombak sebesar itu akan mengenai tulang rusuknya, tembus, dan pecahlah levernya, hatinya. Maka itu keluar darah dan air. Haleluya. Saudara, peristiwa lambung Yesus yang tertikam mengingatkan kita pada waktu Tuhan mengoperasi Adam untuk menciptakan Hawa. Adam dibuatnya tertidur oleh Tuhan, lalu Tuhan mengambil rusuk Hawa, rusuk Adam, dan dari tulang rusuk itu dibangunnya wanita sebagai teman jodoh atau istrinya Adam selanjutnya. Saudara, apa yang Allah buat kejadian ketika menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, itu tergambar ketika Tuhan Yesus rusuknya ditikam oleh tentara Romawi. Tetapi dari sanalah gerejanya dilahirkan. Bukankah gereja disebut sebagai mempelai Kristus? Setiap orang yang percaya kepada pengorbanan Kristus, hidupnya dibaharui, menjadi ciptaan baru, menjadi milik kepunyaan Kristus, dan kita gerejanya menjadi mempelai Kristus. Saatnya Kristus akan datang kembali, menjemput mempelainya, kekasihnya yaitu gereja, untuk pulang ke rumah Bapaknya.
Haleluya. Haleluya. Karena ini saudara-saudara gereja Tuhan, mari terus percaya kepada Kristus, pengorbanannya, agar senantiasa kita menjadi mempelainya, dan kita begitu dekat di hatinya. Kita begitu dekat dalam perlindungan di hatinya. Kita makin mengenal Kristus lebih sungguh, yang pada akhirnya memberikan kemampuan kepada kita untuk setia mengikut Kristus. Apapun yang terjadi, gelora apapun, badai apapun, tantangan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kuasa darah Kristus akan berseru lebih baik daripada Habel. Karena seruannya adalah seruan panggilan untuk lebih dekat kepada Kristus. Dekat di hatinya. Dan kita menjadi kekasihnya. Mempelai Kristus. Sampai Maranatha ia datang. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara, saya ingatkan kembali. Darah Yesus yang menghakimi. Darah itu berseru-seru. Hendak memberikan berkat-berkat kuasa dari darahnya bagi mereka yang percaya kepadanya. Saat kita bergumul di dalam jerih payah kehidupan kita menghadapi segala perjuangan hidup di dunia, dalam ketegangan, stres, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, darah Kristus tersedia. Sebab itu, larilah ke ruang doa saudara. Jangan tinggalkan, jangan lupakan WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Di sana ada meterai darah Kristus yang akan memberikan kemenangan kepada saudara menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Sehingga damai sejahteranya mengalir. Kekuatan baru ia berikan untuk menghadapi segala tantangan. Kalau kita menghadapi sakit penyakit, bilur-bilur Yesus tersedia. Saat cambuk itu merobek tubuh Kristus, luka yang terbuka itu, bilur-bilur Yesus yang mengalir di sana, menyembuhkan segala sakit kita. Oleh bilur-bilur kita sembuh. Luka memar yang diakibatkan oleh pukulan-pukulan orang-orang yang mengolok-ngolok dia. Luka dalam Yesus Allah. Jikalau kita percaya kepada korban Kristus, segala luka dalam kita, kepahitan, sakit hati, kekecewaan, dendam, benci, dan segala perasaan negatif lain apapun, darah Yesus akan sanggup menyembuhkan dan melenyapkan segala hal yang jahat, yang tersembunyi, yang orang lain tidak tahu. Kebobrokan kitakah yang tidak diketahui orang, kebiasaan buruk kitakah. Tatkala kita percaya kepada kuasa darah Kristus, kita bertobat, darah Kristus sanggup melenyapkan segala yang jahat, yang tersembunyi. Darah Kristus yang mengalir lewat kepala, yang bermahkota duri, sanggup menyucikan pikiran kita. Pikiran yang dipenuhi segala yang jahat. Oleh darah Kristus, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, itu akan memenuhi pikiran kita. Darah Kristus akan menghancurkan kebodohan kita, keteledoran kita. Darah Kristus menghadirkan hikmat
kepekaan akan jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan. Sehingga kita beroleh hikmat baru. Darah Kristus juga menyucikan tangan kita. Tatkala tangan Kristus terpaku dan kita percayakan korbannya, diberkatilah tangan kita. Tangan yang dipakai untuk melakukan hal yang jahat, kini dikuduskan. Tuhan memberkati tangan ini. Melakukan hal yang baik. Menjadi berkat bagi lain orang. Dan lewat tangan ini, kasih kuasa dan berkat Tuhan mengalir kepada banyak orang. Darah Kristus yang mengalir lewat kaki, memuduskan langkah-langkah kita, memberi otoritas kepada kita, untuk kita taat kepada jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan. Dan di mana kita berada, kuasa Allah, urapan Allah, penyertaan Allah menyertai. Dan di sana kemuliaan Allah hadir. Sehingga di mana kita hadir, ada kuasa Allah, ada kasih Allah, ada penyertaan Allah. Dan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Saat lambung rusuk Tuhan tertikam, di sanalah kita dilahirkan baru. Kita melekat dekat dengan hatinya. Kita dijadikan baru, menjadi mempelai Kristus, kekasih. Dekat dengan hatinya. Dan saat kita tetap terus percaya kepada korban Kristus, kita dijadikan orang yang setia. Karena kasih Kristus mengalir dalam hidup kita. Dan menjadikan kita setia sampai akhir. Sampai Yesus memanggil kita, sampai Kristus datang kedua kali menjemput kita. Mempelai Kristus dijemput oleh Kristus. Gerejanya, marilah setia. Kuasa darah Kristus berkuasa terus dalam kita sampai maranatha. Kita berdoa. Haleluya. Angkat tangan saudara. Yes. Jikalau saudara sedang dalam pergumulan, ada pikiran, perasaan yang bodoh dan sia-sia. Saudara sedang dihinggapi sakit penyakit. Saudara luka dalam. Saudara punya pengalaman bodoh melangkah yang salah. Haleluya. Saudara sedang gundah gulana. Hati saudara dilingkupi kesedihan. Saudara sedang kacau. Perasaan saudara hancur. Datang pada Kristus. Darah Kristus akan menyembuhkan dan memulihkan saudara seutuhnya. Ingat, 7 titik darah Kristus tertumpah. Ada 7 berkat tersedia bagi saudara. Mari angkat tangan saudara. Haleluya. Bapa dalam surga, Kau melihat setiap umat, kekasih-kekasih Tuhan. Haleluya. Saat ini, saat sedang berdoa ini, kuasa darah Kristus menghakimi. Yes, haleluya. Ya, memberikan keadilan kepada setiap yang percaya. Sehingga, haleluya, kesembuhan terjadi. Penghiburan mengalir. Yes, haleluya. Kelepasan terjadi. Haleluya, amin, amin, amin. Dan berkat-berkat dicurahkan. Ya, dikuduskan tangan dan kaki kami. Dalam nama Yesus. Pikiran kami dikuduskan. Oh, haleluya, di dalam nama Yesus. Dan segala hal yang mulia, yang baik, yang suci, yang manis, yang sedap didengar dan patut dipuji memenuhi pikiran kami sekalian. Dan kami dibuat semakin mengasihi Engkau, lekat denganmu, dekat hatimu Yesus, semakin mengenal Yesus. Demikian genap kepada umatmu terjadi di dalam nama Yesus. Kini sukacita dan damai sejahtera surgawi mengalirlah. Haleluya, mujizat terjadi. Terjadilah oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Haleluya, di dalam nama Yesus Kristus diberkati kemanapun kita pergi. From glory to glory, menyertai kita sekalian. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, saudara, kita sudah diberkati. Saatnya mari kita satukan hati. Kita akhiri ibadah pada pagi ini dengan ucapan syukur. Kita naikkan syafaat kepada Tuhan. Dan bukalah hati. Dan terimalah berkat Tuhan. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, di akhir ibadah ini, kami tak putus-putusnya berdoa terus untuk bangsa dan negeri kami Indonesia. Dengan ucapan syukur, kami naikkan syukur kami, sebab Engkau melindungi bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan, walaupun pandemi masih berlangsung, kami bersyukur ada perkembangan yang baik. Kami bersyukur Tuhan, yang terpapar menurun. Kami bersyukur PPKM levelnya menurun. Kami bersyukur Tuhan, vaksinasi berjalan baik. Kami bersyukur Tuhan, obat-obatan tersedia. Kami percaya ini akan berjalan terus Tuhan, dan menjadi baik keadaannya. Bukan saja di pusat kota, ibu kota negara, tetapi juga sampai ke daerah-daerah dan di pulau-pulau yang lain ya Tuhan. Provinsi demi provinsi. Pemulihan Indonesia terjadi. Indonesia sembuh. Indonesia pulih. Dan biarlah ini membawa satu pertobatan rohani juga. Gereja-gereja bangun. Gereja-gereja bersatu dalam doa. Gereja-gereja hidup benar dan kudus. Dan melakukan kehendak Tuhan. Terjadi lawatan besar-besaran. Bukan kematian massal, tetapi pertobatan massal. Keselamatan massal terjadi. Berkat-Mu tercurah bagi negeri kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan buat umat-Mu. Kami sudah dengar firman-Mu, siapapun yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan, Engkau berkati mereka. Semua rangkaian kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Bahkan dari sepanjang bulan Agustus sampai minggu yang terakhir ini. Biarlah membawa kami semakin mengerti betapa dahsyat kuasa darah Kristus bagi orang yang percaya. Demikian Tuhan, biar kami gereja hidup bersandar kepada darah Kristus. Sebab darah Kristuslah yang membawa kehidupan kepada kami. Sehingga kami hidup seturut dengan kehendak Bapa di surga. Bagi hormat kemuliaan, ya Bapa. Puji Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus. Demikianlah. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan dan melakukannya, maka damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaan-Mu akan berlimpah-limpah. Seperti gelombang di laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Demikianlah berkat besar dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang kembali. Yang percaya dan diberkati mengatakan, amin. Tuhan Yesus berkati saudara.